Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali merenungkan tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema terang yang redup. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Keadaan kacau balau dan jahat terjadi di antara bangsa Israel. Penyebab dari semua itu dapat dirangkumkan dengan satu kalimat. Pada waktu itu, ketika tidak ada raja di Israel, manusia melakukan apa saja sekehendak hatinya. Jika kita melihat seluruh pasal ini dari Hakim-Hakim 19, kita akan melihat satu judul, yaitu perbuatan noda di Gibea. Gibea adalah satu kota yang ada di wilayah suku Benyamin yang juga disebut Rama. Di situ, di Gibea, sesuatu yang sangat jahat dan menjijikan pernah terjadi dicatat di kitab Hakim-Hakim. Perbuatan noda yang dikerjakan orang-orang Gibea telah menjadi cacat suku Benyamin dan aib bagi bangsa Israel sendiri. Penduduk Gibea melakukan kejahatan seksual yang sangat keji dan memalukan. Mereka sama sekali tidak memandang hormat terhadap kekudusan pernikahan. Bahkan rasa hormat terhadap orang Lewi, yang adalah hamba Tuhan, pun tidak ada di hati dan pikiran mereka. Istri seorang Lewi yang kebetulan singgah dalam perjalanan lewat di kota mereka, justru dirampas dan diperkosa sampai mati. Jika saudara melihat seluruh kitab Hakim-Hakim pasal 19, sesungguhnya orang Lewi itu memiliki kesempatan untuk singgah di Yebus, satu kota yang bukan dikuasai oleh orang Israel pada waktu itu. Namun orang Lewi itu tidak mau tinggal untuk bermalam di kota Yebus yang bukan dihuni oleh orang Israel, dengan harapan bahwa di kota Israel, penduduknya akan lebih ramah dan bijaksana dalam menerima mereka bermalam di sana. Sehingga orang Lewi itu berkata di Hakim-Hakim pasal 19 ayat yang ke-12 demikian. Tetapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Namun kenyataannya, di kota Gibea, di wilayah Benyamin, bahkan seorang Lewi, seorang hamba Tuhan, istrinya diperkosa massal sampai mati. Dapatkah kita memahami kebenaran ini? Kita seringkali tertipu dengan embel-embel Kristen, apalagi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Pagi ini, saudaraku, rendahkanlah diri kita dan bertobatlah, agar nama Tuhan Allah kita tidak dipermalukan. Ingatlah akan apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan di Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk takut akan Engkau, agar aku hidup teguh dan tidak berdosa padamu. Amin. Jesus loves you and so do I.